يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tandanya orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, ilmunya itu barokah. Ilmunya itu bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Meskipun sedikit, walau kana qalilan, meskipun sedikit, tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika dia menasihati orang lain itu pun bisa mudah menerima. Gampang sekali melaksanakan. Oh, tanda-tandanya berarti orang ini ikhlas dalam menuntut ilmu. Meskipun ilmunya enggak tinggi-tinggi amat. Apalagi tinggi, Masya Allah kan. Itu salah satu tandanya adalah barokah. Tanda lagi yang kedua, kalau orang itu ikhlas dalam menuntut ilmu, dia itu menjadi hamba yang istiqomah, konsisten. Orang nuntut ilmu itu kadang-kadang angin-anginan. Kadang males pol untuk hadir di majelis ilmu. Kadang semangat luar biasa, semangat membaca, berkobar-kobar. Nah, ini tandanya dari awal proses dasarnya penataan niat dalam hatinya ini kurang diperhatikan. Ikhlas dan tidaknya. Harusnya kalau orang itu ikhlas dan niatnya adalah untuk memerangi kebodohan yang ada pada dirinya. Untuk mengangkat ketidaktahuannya, berarti dia harus semangat dong. Betul-betul saya ini butuh, saya ini masih bodoh, jauh dari kata-kata benar dan pinter. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin. Dia akan merasa sayang sekali jika satu kesempatan tidak mendapatkan ilmu. Jika hari-harinya tidak diisi dengan ilmu dan belajar ilmu. Ilmu agama itu terasa amat sangat merugi sekali. Dan di situ letaknya nanti bagaimana pengaruh keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu. Istiqomah lah ya. Makanya kadang-kadang kalau kita tuh malas dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang angin-anginan. Ya Allah, berarti kita itu butuhnya ilmu masih setengah-setengah juga. 50-50, belum 100%, 100% belum. Kita hanya sekedar. Mungkin sekedar fashion juga bisa, ya sekedar perlengkap daripada nganggur juga bisa. Ya, daripada nganggur, stres di rumah, nggak ada teman, oke lah nanti nuntut ilmu kan banyak teman. Bisa cangkruan, bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, oke masuk. Nah, ini ditata lagi niatnya. Sebelum melangkahkan kaki, oh ya saya ini butuh ilmu sekarang. Kalau orang butuh ilmu itu ya apa sih dalam menghargai ilmu? Mahal sekali. Ilmu itu urutannya number one, dia amat sangat berharga dan mulia, melebihi berharganya sebuah emas, perak dan dunia. Maka para alim ulama itu lebih sayang terhadap ilmu daripada harta dan isinya, seisinya. Ilmu itu luar biasa. Ketahuilah, ya, ketahuilah. Al-ikhlas fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim. Sungguh ilmu itu hanya bisa diraih oleh seseorang sesuai dengan kadar keikhlasannya. Dan perkara ikhlas dalam menuntut ilmu bisa terwujud dengan 4 pondasi, dengan 4 perkara. Yang dengan 4 perkara ini seorang penuntut ilmu bisa lurus niatnya. Ada caranya supaya niatnya itu lurus. Ada caranya kalau ingin dia menjadi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, kita sebutkan 1, 4 perkara itu. Raf'ul jahli an nafsih. Yakni mengangkat kebodohan
Niatnya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya sendiri. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Kalau orang itu sadar kalau dirinya itu bodoh, kan nggak kerasan sebenarnya. Kecuali dia itu rela dan ridho menjadi orang bodoh. Maka dia akan enggan untuk menuntut ilmu. Dan cara menuntut ilmunya juga nggak ikhlas. Karena dia lebih seneng kalau kondisinya dalam keadaan nggak ngerti. Dalam keadaan bodoh. Maka pertama niatnya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang ada pada dirinya. Yaitu dengan cara mengetahui perkara-perkara ibadah yang wajib baginya berupa perintah dan juga larangan. Namanya agama ini ada perintah, ada larangan. Maka perkara-perkara ibadah yang wajib baginya dia akan laksanakan. Yang larangan-larangan dia akan jauhi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kalau dia tidak mengetahui jenis perintah yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui perintah dan larangan itu tentu dengan ilmu. Untuk mengetahui hukum suatu perkara itu harus juga dengan ilmu. Makanya harus semangat dalam menuntut ilmu. Jadi niat untuk mengangkat dirinya dari kebodohan. Wes kalau dia memang pengennya enggak jadi orang bodoh ya pasti semangat dalam menuntut ilmu. Pondasi yang kedua adalah mana ini? Raf'ul jahli anil khalqi. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Bi'yas'a fi ta'limihim wa irsyadihim wa hidayatihim ila siratil mustaqim. Dengan cara mengajari dan membimbing mereka tentang apa yang bisa memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Membimbing mereka. Mengajarkan mereka untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Jadi dia punya sifat empatik. Dia itu tahu kalau dirinya itu bodoh, dia angkat kebodohannya. Setelah dia ngerti, faham bodoh itu nggak enak, nggak ngerti ilmu itu nggak enak, maka dia berupaya pula supaya manusia yang lain juga terangkat kebodohannya. Mengangkat kebodohan mereka biar tahu syariat, biar tahu perintah dan larangan, biar tahu nama dan sifat Allah, biar ngerti tauhid-tauhid dan jenis-jenisnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asmaul sifah. Tujuannya agar mereka juga mendapatkan kenikmatan berupa hidayah dan petunjuk. Supaya mereka juga selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Ini fokus kita dan tujuan kita. Bukan hanya untuk diri pribadi tapi juga mikir kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa mendapatkan kenikmatan berupa petunjuk dan hidayah, petunjuk ataupun juga sunnah, maka hal itu pasti juga kita ingin menginginkannya kepada saudara kita. Kita nggak ingin kita itu enak, mereka nggak enak. Bagaimana dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai terhadap saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Wong dia seneng jadi orang nggak bodoh kok, seneng mendapatkan sunnah kok, seneng mendapatkan hidayah. Berarti dia juga berkeinginan supaya manusia dan teman-temannya orang lain itu juga mendapatkan hidayah, mendapatkan sunnah, biar tahu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rasa peduli yang tinggi kepada orang lain. Bukan cuek, yang penting aku ngerti, yang penting aku pinter. Biarkan mereka bodoh-bodoh gak ngerti, biar mereka sengsara di akhirat. Berarti kita pinginnya enak sendiri. Dan itu gak boleh. Harus punya sifat peduli dong. Jadi tujuan kita dalam menuntut ilmu, kalau pengennya ikhlas, pondasinya satu, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Biar orang lain itu juga mengetahui bagaimana sih
nikmatnya mengetahui sunnah, menjadi orang yang takwa, tawakal, ridho, sabar, syukur, dan semuanya. Yang ketiga, pondasinya adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhiya'. Yang ketiga niatnya adalah untuk menghidupkan ilmu. Yaitu menjaganya agar ilmu itu selalu ada. Menjaga ilmu tersebut, menghidupkan ilmu. Hifdhuhu minad dhiya'. Menjaganya supaya ilmu itu tidak hilang. Karena lambat laun kalau orang itu nggak nuntut ilmu, ilmu itu akan punah. Yang ada adalah kebodohan. Ilmu itu akan hilang. Sebagaimana min asyrati sa'ah dalam hadis riwayat Bukhari, salah satu tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan terangkatnya ilmu dan merajalelanya suatu kebodohan. Loh, bagaimana terangkatnya ilmu? Orang-orang yang alim paham ilmu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Ini mulai sudah. Kalau nggak ada para alim ulama, siapa yang menjelaskan ilmu ini kepada umat? Siapa yang berdakwah kepada mereka? Yang menjelaskan hak dan yang batil, yang menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim, nggak ada lagi sudah. Maka kita berusaha untuk menghidupkan ilmu. Berapa banyak orang nggak ngerti hukum syariat, hukum waris, nggak ada ngerti, hampir punah. Bagaimana tata cara membagi warisan kepada saudara-saudaranya, nggak ada yang sesuai dengan syar'i. Belum lagi ihya'us sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti apa saja? Ya mungkin memelihara jenggot, mungkin kan salah satunya. Ini sunnah-sunnahnya Rasulullah, berakhlakul karimah, sabar, cara berpakaiannya seperti apa yang islami. Ini loh, kalau nggak ada yang belajar ilmu, lama-lama kan punah ilmu ini. Sampai-sampai dalam bab sholat, itu kan doa istiftah diajarkan beberapa redaksi oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya kabira walhamdulillahi katsira, tapi banyak sekali lafaz-lafaz tentang doa istiftah. Maka kalau kita belajar ilmu agama, otomatis doa-doa itu tidak akan punah dan hilang. Tidak hanya diketahui cuma satu lafaz saja, tapi dengan berbagai lafaz yang banyak. Doa-doa ketika rukuk, sujud berbeda-beda. Kalau cuma satu doa yang diketahui subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, akan hilang pula ilmu ini. Dengan kita belajar dan mengetahui ternyata banyak periwayatan yang datang dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat, kita akan tahu, oh ternyata jenis doa ini nggak satu saja, tapi banyak. Salah satu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan ilmu. Kalau nggak ada yang belajar, ilmu itu akan semakin punah-punah dan kebodohan akan merajalela. Satu lagi yang terakhir, yang keempat, pondasi ketika kita ingin menjadi hamba yang ikhlas ketika menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi. yakni niat untuk mengamalkan ilmunya. Fayanmi inda akhdil ilma ayataharra al-amal bi. Jadi dari awal dia sudah punya tekad dan niatan, punya azam yang kuat. Bahwa ketika nanti saya menuntut ilmu, di saat saya mengetahuinya, maka saya akan berusaha dan berupaya untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka disitulah seseorang akan menggapai tangga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Apa tadi 4 perkara? Yang pertama, mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Yang kedua, mengangkat kebodohan yang ada pada diri saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah punya niatan untuk menghidupkan ilmu. Yang keempat, berupaya meniatkan kalau dia sudah tahu ilmunya akan mengamalkannya. Wes, 4 hal itu dititeni, diinget-inget untuk menata keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu itu hanya bisa diraih oleh orang yang memang kadar keikhlasannya tinggi atau sesuai dengan kadar keikhlasannya, maka orang itu akan mendapatkan ilmu.
Dan perkara ikhlas dalam menuntut ilmu hanya bisa terwujud dengan 4 pondasi yang barusan kita sebutkan. Niate wis ngangkat kebodohan, gak kanggo bangga-banggahan. Bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk hebat-hebatan, cerdas-cerdasan, pinter-pinteran. No. Tapi untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Bukan untuk pamer-pameran, aku orang hebat, aku orang cerdas, aku orang pinter. No way. Kemudian untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri manusia yang lainnya. Menghidupkan ilmu dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ya semoga sedikit wasiat ini, adab-adab menuntut ilmu ini bisa difahami. Agar Allah menganugerahkan kita ilmu yang barokah, ilmu yang banyak, serta keistiqomahan, kekonsistenan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.